Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube-nya Faiko Subki. Dan kali ini ada sesuatu yang menarik yang saya hadirkan dan insya Allah sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam hidup kita pasti ada keinginan untuk membuat sebuah karya. Karya itu bisa berupa tulisan, entah itu jasa dan lain sebagainya. Di antara karya-karya itu, yaitu sebuah karya tertulis, itu biasa kita luapkan dalam bentuk tulisan yang insya Allah itu bisa menjadikan kita lebih fresh lagi, bisa terus kemudian melegakan isi hati. Syukur-syukur kalau karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan untuk spesial edisi kali ini saya menghadirkan sosok yang saya sebut sebagai pria berambut perunggu. Wah, siapa dia? Beliau adalah wartawan yang memiliki debut banyak sekali, entah itu di media cetak maupun media online dan lain sebagainya. Beliau adalah Bapak Muhammad Ridho Susanto. Ya betul ya namanya ya? Iya. Bisa diceritakan jenengan tuh sebetulnya profesi wartawan sejak tahun berapa, terus kemudian di media apa saja? Ya, kalau saya sejak tahun 2006-2007 itu pernah bekerja di media lokal di Purwokerto namanya Koran Rakyat. Nah, kemudian setelah itu saya sempat ke Jakarta, juga sempat di Yogyakarta bikin media cetak. Kemudian saya juga pernah di majalah Gatra. Kemudian kalau yang sekarang saya editor di liputan6.com. Nah, itu sekilas biografi beliau, Bapak Muhammad Ridho Susanto. Yang ini saya tanyakan kepada Bapak Ridho adalah bagaimana sebetulnya cara gampangnya agar kita bisa menjadi penulis. Ya, sebetulnya kalau sekarang orang itu sudah tidak terlalu repot dengan cara menulis karena media untuk menulis itu berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kita harus menulis memakai pulpen dan sebagainya atau apapun itu. Tapi kalau sekarang dengan media gadget, ada media sosial dan sebagainya, sepertinya menulis itu menjadi hal yang lazim dilakukan setiap hari oleh masyarakat. Misalnya membuat unggahan di media sosial, entah Instagram, entah Facebook, itu kan pasti selalu ada narasi dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya kunci tulisan adalah menjelaskan sesuatu yang dirasakan. Itu intinya seperti itu, nggak usah dibikin rumit gitu ya. Tidak terlalu banyak teori dan sebagainya. Yang penting mengalir saja apa yang sedang dirasakan, itulah yang ditulis. Terus bagaimana untuk bisa menggali ide-ide ke dalam sebuah tulisan itu gimana? Cara menggali idenya gimana? Ya, kalau ide itu sebetulnya bisa dari fenomena keseharian atau dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Misalnya saat ini di akhir Desember atau Januari curah hujan yang sangat tinggi dan sebagainya, kemudian ada potensi longsor, banjir, bencana hidrometeorologi di sekitar kita, misalnya di Majenang atau di Sidarja. Nah, tetapi tulisan-tulisan kita itu ada pesan-pesan tertentu, misalnya edukasi, mitigasi dan sebagainya. Nah, itulah ya sebetulnya harapannya menjadi seorang penulis itu bisa memberi sesuatu kepada masyarakat, tidak hanya sekedar mengabarkan, tetapi juga menawarkan solusi, kemudian memberikan fakta-fakta yang jelas dan sebagainya. Gitu, Mbak Fani. Iya. Kalau ingin misalnya karya kita dikenal orang, terus kemudian menjadikan karya kita sebagai suatu karya yang komersil, yang bisa mendatangkan keuntungan, itu gimana caranya? Iya, sampai sekarang itu kan sebetulnya di media-media itu masih menerima tulisan-tulisan berbentuk kolom, artikel dan sebagainya. Tetapi tentu masih dibutuhkan jam terbang yang tinggi untuk mencapai satu tulisan yang memang layak dipublish gitu ya. Misalnya di Kompas, di Republika dan sebagainya. Nah, kalau tulisan-tulisan semacam ini kan perlu juga ada riset mendalam, kemudian observasi, kemudian juga kekayaan literasi. Nah, sekarang yang paling merisaukan sebetulnya adalah keinginan anak dan generasi muda sekarang untuk membaca. Itu yang kadangkala
bikin orang itu tidak memiliki kedalaman keilmuan yang cukup mumpuni untuk melihat satu fenomena tertentu. Jadi kalau misalnya bagi pemula kayaknya agak sulit untuk bisa menjadi sebuah karya yang komersil karena harus ada jam terbangnya. Oh ya, enggak juga seperti itu sebetulnya. Tetapi materi-materi itu kan juga selalu dilihat dengan konteks kekinian gitu ya. Misalnya sekarang lagi rame isu tertentu, kemudian orang itu menulis. Tetapi tentu media yang dituju itu, yang dikirimi bahan-bahan tulisan itu, dia memiliki kriteria-kriteria tertentu bahwa tulisan ini layak dipublis dan sebagainya. Nah biasanya orang itu tidak langsung satu kali mengirim kemudian tayang, tapi ada beberapa kali dia harus memperbaiki terus-menerus. Tetapi di luar itu juga sebetulnya istilah keuangan itu seperti monetize gitu ya. Monetize itu tidak sekedar terbatas pada artikel-artikel yang ditayangkan oleh media-media mainstream, tetapi kita juga bisa memanfaatkan media sosial juga sebetulnya. Toh sekarang juga banyak Instagram, kemudian YouTube, kemudian ada juga video.com yang bisa menjadi tempat kita untuk mengeksplorasi kreativitas, dan kemudian itu bisa mendapatkan rupiah dari situ. Terus untuk penulis pemula atau mungkin ibu-ibu juga yang ingin memiliki karya, ada pesan-pesan nggak? Yang penting sebetulnya kalau menulis itu kan bisa itu karena terbiasa, tidak ada yang sulit sebetulnya. Memang dalam rumus itu selalu, dalam tulisan itu selalu ada 5W plus 1H. Apa itu? Yakni siapa, ada di mana, kenapa, sedang terjadi apa, kemudian pendalaman dari 5W plus 1H itu. Nah soal yang lain kita bisa melihat itu di lapangan, kemudian juga melihat kekhasan dari satu topik gitu ya. Tidak sebatas hanya membaca secara global, tetapi kita juga bisa melihat detail-detail di sebuah isu atau di sebuah fenomena. Kalau aturan baku dari sebuah karya atau tulisan ada? Harus misalnya ketika ingin menulis sesuatu nih, itu harus ada aturan bakunya nggak? Ya, kalau aturan baku sih sebetulnya tidak ada. Jadi mengalir aja? Ya, mengalir aja. Cuma memang karena kita juga ada KBBI dan sebagainya. Nah, bagaimanapun nanti jika itu memang akan distandarkan sebagai tulisan ilmiah, karena keinginan orang kan seperti itu, tidak hanya tulisan populer, tetapi juga bisa mengedukasi gitu ya. Nah, aturan bahasa dan sebagainya itu akan mengikuti kita juga, bahasa baku, kemudian yang bahasa serapan dan sebagainya. Kemudian tata bahasa, kalau dalam ilmu baca Quran itu misalnya kayak tajwidnya gitulah, itu ada cara penulisannya itu tetap ada, dan itu mengikuti standar bahasa Indonesia saja sebetulnya. Untuk sebuah karya yang misalnya kita ingin menulis novel, kita ingin menulis biografi, kita ingin menulis kisah sendiri, itu ada perbedaannya nggak? Oh ya, sama aja sebetulnya. Itu kan seperti curhat sebetulnya. Kalau zaman saya di tahun 90-an gitu ya, waktu saya SMP, SMA itu kan ada yang namanya diary gitu ya. Itu kehidupan sehari-hari dituliskan di selembar kertas atau buku gitu ya. Nah kalau sekarang kan sebetulnya orang itu juga sudah menulis hampir setiap hari. Bahkan ada orang yang setiap hari itu bisa mengunggah status itu berkali-kali, entah tapi 2 kan itu jam. pendek, beda dengan misalnya sebuah tulisan novel atau apa yang harus panjang, itu kan merangkai ide-idenya itu kan agak susah ya mungkin. Ya, perbedaan memang itu. Kalau misalnya menulis untuk diri sendiri itu karena kita langsung bisa merasakan. Tetapi kalau untuk semacam novel dan sebagainya itu kan ini bisa jadi ini adalah fiksi sama sekali, artinya fiksi murni gitu ya. Tetapi bisa jadi fiksi ini juga berlatar kepada satu fenomena yang terjadi, artinya nyata ya? Artinya nyata sebetulnya, tetapi kemudian ditambah-tambah dengan bumbu-bumbu dramatisasi dan sebagainya, sehingga itu jadi lebih menarik.
Kalau menurut jenengan kaula muda nih, bagi kaula muda itu untuk menjadi seorang penulis itu sebetulnya memiliki progres bagus nggak sih? Sekarang menurut saya sih ada perubahan yang cukup signifikan ya. Dari yang tadinya orang-orang menulis, tetapi sekarang orang itu lebih cenderung kepada audiovisual. Mereka bermain grafis, bermain video dan sebagainya. Makanya sekarang pun sebetulnya banyak anak kecil yang cita-citanya itu jadi YouTuber misalnya. Tapi bagi saya sebetulnya tidak masalah ya antara bahasa tulisan, video, kemudian audio dan sebagainya. Toh kita sebetulnya itu bikin suatu karya dan itu adalah kekayaan literasi untuk masyarakat kita. Gitu. Ada pesan-pesan bagi kaula muda ataupun orang yang ingin berkarya secara singkatnya gimana? Ya, jadi kalau menurut saya sih karya itu tidak harus dinilai dari bagaimana nilai karya itu kemudian menghasilkan keuangan atau dalam bahasa kerennya itu bisa dimonetize gitu ya. Tapi artinya teman-teman ini bisa memulai karya itu sebagai sebuah proses. Artinya apapun hasil yang kita peroleh itu nanti jadi asik gitu ya. Tidak mengedepankan misalnya saya harus dapat berapa dolar atau berapa rupiah. Tetapi itu adalah bagian dari sebuah proses belajar. Dan yakinlah bahwa suatu saat pasti upaya yang dilakukan, usaha yang dilakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Kira-kira seperti itu. Terima kasih kepada Om Ridho untuk ulasannya yang insya Allah sangat lengkap sekali dari A sampai Z. Mudah-mudahan ini memotivasi kita yang memang belum memiliki karya. Jadi dari kebiasaan juga ya Om Ridho, dari ada sesuatu apapun kita coba untuk menulis dan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya terutama. Makasih ya Om Ridho atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.